Are you ready for this? Yeah. And that's a knockout. Superhero scene, ऊपर से मैं मीन चल. It's showtime. Assalamualaikum cuy, balik lagi ketemu Mamang di channel Capruk. Kembali lagi Mamang kali ini bakal nge-review sebuah alur film berjudul Attack yang rilis di tahun 2022. Meski film ini dibesut di tetangganya si Hollywood, yakni Bollywood, film dengan judul Attack ini tidak mencuci baju, melainkan bisa membuat penonton cukup terpukau dengan efek-efek kamera dan adegan actionnya. Berkisah tentang seorang prajurit yang menjadi lumpuh akibat sebuah serangan para penjahat. Prajurit itu sendiri kemudian direkrut oleh sebuah program rahasia untuk kemudian dijadikan prajurit super layaknya Kapten India. Penasaran gimana keseruan aksi gelut di film kali ini? Cus, kalau gitu kita langsung masuk ke alur cerita filmnya cuy. Di tahun 2010, para teroris mulai melakukan serangan besar-besaran di wilayah Angkatan Darat India, sekaligus menyatakan perang dengan negara tersebut. Hal itu dilandasi atas serangan dari negara India yang diklaim telah terlebih dulu menyerang wilayah mereka. Satuan tim khusus pun disiapkan untuk melakukan serangan balasan dengan menyerang markas komando dari para teroris itu. Arjun Shergill, pimpinan operasi itu, kemudian segera memerintahkan anak buahnya untuk segera bersiaga di posisi mereka masing-masing. Namun sayangnya keberadaan mereka di sana diketahui oleh salah satu wanita yang menyamar sebagai warga dan segera memberitahukan kepada pimpinannya. Aksi baku tembak tak lagi bisa dihindarkan. Korban mulai berjatuhan dari kedua belah pihak. Sebelum lebih banyak teroris tiba di sana, Arjun dan timnya berhasil menggagalkan sebuah bom yang telah disiapkan sebagai jebakan. Bom itu sendiri sebelumnya dipasangkan pada seorang bocah laki-laki bernama Hamid. Dari sana mereka pun kembali melanjutkan misi untuk mengamankan pimpinan dari teroris itu yang bernama Rehman. Namun kembali misi mereka mendapat hadangan dari para teroris yang semakin banyak berdatangan. Arjun yang menyadari ada yang aneh dari salah satu tembok di bangunan tersebut, kemudian mulai memeriksanya yang mana ternyata orang yang mereka cari sedang bersembunyi di dalamnya. Proses ekstraksi pun mulai dilakukan dengan membawa Rehman menggunakan sebuah helikopter untuk pergi dari sana. Scene kemudian berpindah ke sebuah bandara internasional di India, di mana seorang wanita bernama Ayesha baru saja tiba di sana. Ayesha sendiri adalah seorang pramugari yang bekerja di salah satu maskapai yang ada di sana. Tanpa sengaja, dirinya berpapasan dengan Arjun yang kebetulan akan menumpaki pesawat yang sama dengan Ayesha. Sebuah insiden khas Indie pun terjadi yang membuat Arjun akhirnya jatuh hati kepada Ayesha. Di dalam pesawat, Arjun terus-menerus memandangi sosok cantik dari Ayesha. Hal itu kemudian membuat dirinya sedikit gugup dan akhirnya Arjun memberanikan diri untuk mengajaknya berkenalan. Ketampanan dari Arjun di sini mampu membuat luluh hati dari Ayesha yang akhirnya menerima ajakan kencan darinya. Nice. Have a coffee with me. तुम पागल हो? वापस जा अपनी सीट पर. I'll be waiting, you tell her. Pengalaman yang banyak membuat Arjun bisa dengan mudah mengajak Ayesha untuk pergi dengannya. Bahkan saat ini status mereka berdua menjadi sepasang kekasih yang diidamkan ibu-ibu arisan. Layaknya sepasang kekasih, semua dunia layaknya milik mereka berdua. Sampai suatu ketika, Arjun memantapkan hatinya dan berencana untuk melamar Ayesha setelah kepulangan dari tugasnya sebagai seorang pramugari. Namun tiba-tiba,
Serangan dari para teroris kala itu membuat Arjun mengalami luka cukup serius dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Sementara Ayesha sendiri dipastikan tewas setelah menerima timah panas di bagian dada. Siang dan malam ibunda dari Arjun senantiasa menunggu kesadaran dari putranya itu. Sampai di suatu malam, Arjun pada akhirnya tersadar dari komanya. Selama 2 minggu selanjutnya, Arjun masih mendapatkan perawatan intensif dari pihak rumah sakit. Sang dokter kemudian memberitahukan jika kerusakan pada organ tubuhnya akan membuat dirinya harus menjalani kehidupan yang baru. Dengan kata lain, Arjun di sini akan lumpuh secara permanen. Meski telah diperbolehkan untuk kembali ke rumah, Arjun yang kini lumpuh harus kembali dirawat oleh sang ibu. Ia bahkan harus terus-menerus duduk di sebuah kursi roda dan membuat ibunya harus merawatnya layaknya seorang bayi. Karena tak memiliki pekerjaan, ibunya terpaksa harus meminjam sejumlah uang kepada rentenir demi merawat dan mengobati putranya itu. Sementara itu, berita serangan teroris di bandara sebelumnya menjadi perhatian publik karena telah merenggut lebih dari 200 korban jiwa. Diketahui jika dalang dari serangan itu adalah seorang pria bernama Hamid, yang mana dulu ia adalah seorang bocah yang pernah diselamatkan oleh Arjun. Di gedung pemerintahan sendiri, masalah itu juga menarik perhatian dari Perdana Menteri India. Dari semua informasi yang didapat, jika Hamid adalah seorang putra dari Rehman Gul yang dulu pernah mereka tangkap. Rehman sendiri adalah seorang insinyur dari Universitas Oxford yang memiliki ratusan tentara elit yang telah dicuci otaknya. Atas kejadian itu, salah satu petinggi militer menawarkan untuk melawan dengan mengirimkan pasukan mereka dalam jumlah yang besar. Namun ide itu mendapat penolakan dari seorang pejabat lainnya bernama Kumar. Kumar di sini kemudian menyarankan sebuah program prajurit super yang tengah dijalankannya sebagai pilihan lain mencegah terjadinya sebuah peperangan. Program itu dipimpin oleh seorang ilmuwan muda bernama Sabah Qureshi yang telah 7 tahun memimpin program tersebut. Ia meyakini jika program yang melibatkan kecerdasan buatan itu akan mampu meminimalisir konflik dengan menyusupkan satu orang prajurit super ke dalam organisasi musuh. एक artificially intelligent super soldier. America, China, Israel, सभी. We have young and dynamic scientists जो ये बात अच्छी तरह से. It's time हम Indian Army को इस नए युग में. इसे सिर्फ एक हमीद गुल ही नहीं. Sementara itu, Arjun yang sedang berada di rumahnya kedatangan 2 orang tamu tak diundang yang berniat untuk menggondol harta di rumah tersebut. Sang ibu yang melihat Arjun dalam bahaya pun segera berusaha untuk menolongnya. Namun jelas 2 pria itu bukan tandingan si ibu tua. Dengan mudah mereka pun mendorong si ibu dan mulai menggasak habis semua harta termasuk cincin yang ada di jari ibunda Arjun. Arjun yang lumpuh hanya bisa terdiam sambil menangis melihat apa yang dilakukan 2 pencuri itu terhadap sang ibu. Di tempat lain, Kumar bersama dengan Menteri Dalam Negeri mengajak Sabah untuk bertemu untuk membahas tentang program prajurit super yang telah mendapatkan izin dari Perdana Menteri. Kumar pun diberikan beberapa prajurit pilihan untuk bergabung pada program tersebut. Namun Sabah menolaknya. Hal itu dikarenakan bertolak belakang dengan prinsip moralnya untuk tidak menggunakan objek manusia sehat pada program mereka. Selain itu, Sabah mengatakan jika program itu akan membuat prajurit yang normal mengalami kelumpuhan secara permanen. Dengan kata lain, Sabah ingin program ini hanya diperuntukkan untuk para prajurit yang mengalami cacat karena membela tanah air mereka. Sorry, I can't do this. Kondisi Arjun yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh Sabah akhirnya membuat Kumar kemudian mendatangi rumahnya. Tanpa banyak basa-basi, Kumar pun langsung mengutarakan maksud tujuannya datang ke sana. Ia di sini menawarkan sebuah program yang bisa membuat Arjun kembali bergabung ke dalam pasukan mereka dan menangkap Hamid yang kini telah kembali membuat teror di negara mereka. Meski dikatakan kemungkinan keberhasilannya hanya 20-80, Arjun di sini akhirnya setuju untuk bergabung demi bisa membalaskan dendam kematian dari kekasihnya. डॉक्टर्स ने कहा है कि डैमेज इरिवर्सिबल है. तुम दुनिया की पहली सुपर सोल्जर बनोगे. I'll wait for your call. Sabah kemudian menjelaskan jika akan ada 3 bagian yang akan ditanam pada tubuh Arjun. Yang pertama adalah bagian lengan, di mana nantinya akan ditanamkan sebuah chip bionik yang terhubung dengan bagian otak dan mampu membaca sinyal dari dalam otak. Kemudian sebuah chip komputer akan ditanam pada bagian leher yang berfungsi untuk memecahkan kode sinyal yang diberikan oleh otak. Dan terakhir,
elektroda nanonirkabel yang akan disuntikan melalui otot tulang belakang sebagai penggerak perintah akhir dari sinyal yang diberikan otak. I'm ready. Pixel 105. Continue. Meski proses berjalan lancar, Arjun yang kini telah tersadar dari pingsannya harus merasakan sakit yang luar biasa pada bagian kepala. Hal itu disebabkan oleh chip baru yang perlu melakukan sinkronisasi dengan otak dari tubuh yang ditempatinya. Arjun kini sudah mulai bisa menggerakkan tangan, bahkan bisa duduk di tempat tidurnya. Di dalam kepalanya, kini tertanam sebuah chip yang bisa diperintah layaknya suara dari Google Assist ataupun Siri. System error. Di waktu bersamaan, Kumar mendapat informasi jika Hamid kembali muncul dan berencana untuk melakukan transaksi sebuah senjata kimia di Eropa Timur. Hal itu membuat Kumar mau tak mau harus mulai mempersiapkan Arjun pada sebuah misi. Meski Sabah sendiri mengatakan jika Arjun masih belum siap, namun akhirnya chip di kepala Arjun mulai dimasukkan data tentang semua informasi yang dibutuhkan. Layaknya Tony Stark di film Iron Man, kini Arjun bisa mengakses semua data intelijen di seluruh dunia melalui tampilan dari Ira, sebutan robot yang ada di dalam chip tersebut. Interpol files, intelligence, tactical skills. पर मैं तुम्हारे लिए कलर चेंज कर सकती हूँ. Sebelum melakukan misi utama, Arjun di sini ingin mencari sosok dari para pencuri yang telah mencuri di rumahnya beberapa waktu lalu. Melalui informasi dari Ira, Arjun pun dibawa ke sebuah pasar loak dan berhasil bertemu dengan salah satu pelakunya. Bukannya mengembalikan cincin tersebut, si pencuri di sini malah menyuruh Arjun untuk menebus kembali cincin tersebut dengan harga yang cukup mahal. Hal itu membuat Arjun murka dan memberikan sebuah pukulan telak di wajah si pencuri. Tak terima dipermalukan di lapaknya sendiri, si pencuri kemudian membawa beberapa temannya untuk menghabisi Arjun. Sayangnya para preman pasar ini belum mengetahui sosok dari Arjun yang sebenarnya. And that's a knockout. Akibat keributan itu, beberapa polisi lokal berusaha untuk menangkap Arjun. Ira kemudian segera mencari jalan untuk kabur dengan melompat dari atas sebuah gedung. Meski awalnya sempat ragu, Arjun mau tak mau akhirnya harus melompat demi bisa kabur dari kejaran para polisi. Jump and safe landing. Great. Garbage truck. Kematian Ayesha sebelumnya ternyata membuat Arjun mengalami trauma dan membuat kemampuan Ira di dalam kepalanya menjadi terbatas. Dalam pingsannya, Arjun bahkan kembali memimpikan sosok dari Ayesha. Namun berkat bantuan dari Sabah, Arjun pada akhirnya kembali tersadar. Sabah kemudian menjelaskan jika Ira akan dimatikan sementara jika kondisi dari Arjun dalam keadaan tak sadar dan akan kembali aktif begitu dirinya kembali siuman. Dengan kata lain, Ira di sini beroperasi layaknya sebuah screensaver di layar komputer yang akan mati jika tidak digunakan. Dan untuk kembali aktif, Arjun harus secara manual menekan tombol enter atau tersadar dari mimpinya. Jika gagal terbangun dari mimpi, Arjun akan mengalami koma sepanjang sisa hidupnya. Arjun juga mendapat peringatan dari Kumar karena tidak mematuhi protokol dan menggunakan Ira di luar misi yang telah diberikan. I'm sorry, sir. Excitement, man. Can I trust you, soldier? Yes, sir. Arjun akhirnya menceritakan sosok dari Ayesha yang selalu muncul di setiap mimpinya, di mana Ira mengatakan jika sosok dari Ayesha menempati terlalu banyak ruang di dalam pikiran Arjun dan berpotensi menghalangi koneksinya dengan Ira. Di tengah perbincangan mereka, Ira tiba-tiba membahas sosok dari Hamid yang dikatakan kini tengah berada di Delhi, tepatnya di dalam gedung parlemen India. Di tempat itu sendiri, Hamid ternyata bersama dengan timnya berusaha membajak sebuah kendaraan taktis beserta persenjataan dari prajurit khusus yang berhasil mereka habisi.
Rencananya mereka di sini akan menyerang gedung parlemen di mana pada hari itu Perdana Menteri akan berada di sana untuk mengadakan rapat bersama anggota parlemen terkait penanganan teroris di negara mereka. Di saat yang sama, Sabah juga ternyata tengah berada di sana untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan dan membahas tentang program prajurit super bersama dengan Kumar. Salah satu anak buah dari Hamid kemudian menaruh sebuah alat pengacak sinyal agar memudahkan mereka saat melakukan aksinya di dalam sana. Sementara itu, tim lainnya yang telah menyamar menggunakan seragam prajurit khusus kemudian mulai dikerahkan menuju gedung parlemen. Dengan menyandra pimpinan di kantor pusat mereka, para teroris ini mengancamnya agar bisa memberikan akses masuk ke dalam gedung tersebut. Setelah tiba di dalam sana, para teroris ini pun segera turun sambil membawa beberapa peti senjata ke dalam gedung parlemen. Pihak keamanan gedung yang curiga melihat hal itu sempat berusaha untuk memastikannya. Namun naasnya ia harus kehilangan nyawa akibat kepo dengan orang yang salah. Dari informasi yang mereka terima, diketahui jika prajurit khusus yang sebenarnya kini tengah dalam perjalanan menuju gedung parlemen untuk melakukan pengamanan terhadap Perdana Menteri. Saat prajurit khusus sebenarnya telah tiba, penyamaran dari para teroris ini pun langsung terbongkar. Beberapa prajurit lantas segera diperintahkan untuk mengamankan mereka. Namun tiba-tiba sebuah rudal meluncur tepat ke arah gedung parlemen. इसका मतलब तुम हामिद गुल से भी लव करते हो? हामिद वही है। What? Are you sure? Hello? हाँ, Sabah. I'm getting a bit late. Hello? Melihat kekacauan itu, Perdana Menteri segera diamankan oleh tim pengawal pribadinya. Sementara Arjun sendiri berusaha ngabret setariknya untuk bisa tiba di gedung parlemen. Di gedung parlemen sendiri, Sabah berusaha untuk bersembunyi dari para teroris yang kini menguasai hampir seluruh bagian gedung tersebut. Bahkan, Hamid di sini pada akhirnya berhasil mendapatkan Perdana Menteri dan menawannya di dalam ruang rapat parlemen bersama 300 anggota parlemen yang lain. Hamid Gul. Penyerangan itu kembali menarik perhatian publik setelah serangan terakhir beberapa tahun yang lalu. Para pejabat negara pun menjadi panik dan berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya. Dari informasi terakhir yang didapatkan, jika para teroris ini menyandra semua orang di dalam ruang rapat dan menahan ponsel mereka. Sementara pihak militer telah mengepung gedung itu dari arah luar untuk bersiap melakukan penyerangan. Akibat tidak adanya Perdana Menteri, kali ini wewenang perintah komando akan dialihkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan negara. Tak lama Hamid pun melakukan panggilan dan meminta 3 tuntutan kepada mereka. Tuntutan pertama adalah memerintahkan pihak militer untuk segera menjauh dari gedung parlemen. Sebagai gantinya, ia berjanji akan membebaskan 50 orang tawanan yang ada di dalam sana. Mendengar hal itu, Perdana Menteri kemudian menawarkan untuk hanya membawa dirinya seorang diri dan membebaskan tawanan yang lain. Ucapan dari Perdana Menteri itu ternyata membuat Hamid murka dan mengatakan jika dirinya lah yang kini memegang kendali di dalam sana. Okay guys, I want everybody's attention here. Clearly, this is a huge national emergency. Patching the call. टैक्टिकल टीम जो ऊपर मच्छरों की तरह भिन भिना रही है ना, इन्हें जाने दो. खत्म. Sempat terjadi konflik akibat permintaan dari Hamid sebelumnya, di mana beberapa pihak menolak untuk menuruti perintah dari teroris, sementara pihak lainnya lebih fokus untuk menyelamatkan nyawa yang ada di dalam sana. Selain itu, Hamid juga ternyata telah memasang beberapa bom kimia di seluruh bangunan tersebut, yang membuat mereka mau tak mau harus menuruti permintaannya. Kumar di sini akhirnya memberikan pilihan lainnya dengan berpura-pura menuruti permintaan dari Hamid. Sementara prajurit supernya yakni Arjun akan menyelinap masuk ke dalam sana dan menjadi intel untuk menentukan langkah selanjutnya. Setelah mendapat persetujuan, Kumar segera menghubungi Arjun dan memerintahkan semua pasukan untuk mundur kecuali dirinya. Tak begitu saja percaya, Hamid lantas memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa lokasi sekitar gedung. Setelah dirasa aman, ia pun kemudian membebaskan 50 sandera sesuai dengan janjinya. Menggunakan momen tersebut,
Arjun di sini kemudian mulai menyelinap ke atas wuwungan dari bangunan itu dengan dipandu oleh Ira. Adanya Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan di India membuat Hamid yakin jika posisi mereka diuntungkan untuk saat ini. Ia meyakini jika pihak militer juga akan mengutamakan keselamatan dari tawanan lain yang juga orang-orang penting dari India. Dari sana Hamid kembali menghubungi Menteri Dalam Negeri dan meminta syarat kedua, di mana Hamid ingin membebaskan sang ayah dalam waktu 1 jam. Sebagai gantinya, ia pun akan membebaskan Perdana Menteri jika tuntutan itu dipenuhi. Perdebatan pun kembali terjadi di mana Menteri Dalam Negeri selaku pemegang komando sementara saat ini sangat ingin mengutamakan keselamatan dari Perdana Menteri. Sementara Kumar masih tetap pada pendiriannya untuk mengandalkan Arjun pada situasi saat ini. Sebagai rencana cadangan, salah satu pejabat kemudian menawarkan sebuah negosiasi untuk memberikan sejumlah uang kepada Hamid demi bisa membebaskan Perdana Menteri. Di lokasi lain, Arjun yang berhasil masuk ke dalam gedung mulai menumbangkan satu persatu pihak musuh. Dengan bantuan dari Ira, hal itu menjadi lebih mudah karena Arjun bisa mendeteksi gerakan dari musuh selanjutnya. Ia kemudian menampilkan seluruh tampilan CCTV di dalam gedung secara online agar bisa dilihat oleh para pejabat di gedung pemerintah. Selanjutnya, ia kembali diberikan misi untuk mencari sebuah bom kimia yang katanya ditanam oleh Hamid di dalam gedung tersebut. Sementara Sabah sebagai salah satu sandera yang ada di dalam sana, di sini ikut dibawa oleh salah satu anak buah dari Hamid ke sebuah ruangan. Salah satu teroris yang menyadari jika Sabah mengirimkan pesan melalui jam tangan pintarnya, kemudian memaksa Sabah untuk nonggeng di dalam sana. Entah apa yang ingin dilakukan, yang jelas mereka bukan ingin bermain gapleh di dalam sana. Keributan itu pun terdengar sampai keluar ruangan. Arjun yang berada tak jauh dari sana, berniat untuk masuk dan menyelamatkan Sabah. Namun Kumar menghentikannya mengingat Hamid juga berada tak jauh dari sana, yang mana hal itu akan membuat lokasi dari dirinya diketahui pihak musuh. Koi nahi aayega bachane ke liye. अर्जुन कुछ मत करना हमें तुम्हारे पास आ रहा है अर्जुन is coming don't do it Berhasil menyelamatkan Sabah, Arjun kemudian memberikan jaket pelindung beserta dengan bedil yang dibawanya. Akibat insiden barusan, Hamid akhirnya mematikan siaran online dari CCTV gedung yang berhasil diretas oleh Arjun sebelumnya. Ia kemudian mendapat panggilan dari Arjun yang mengancamnya untuk menghentikan semua yang sedang dilakukan Hamid. Di sini akhirnya Hamid menyadari jika prajurit yang telah menyelinap ke dalam gedung itu adalah prajurit yang sama di mana 10 tahun yang lalu Hamid pernah diselamatkan dari bom bunuh diri yang dipasang pada tubuhnya. क्यों परेशान कर रहा है? तुझे क्या लगता है? तेरा एंडिंग मैं बताता हूँ. November 25th, 2010. Panik mengetahui hal tersebut, Hamid kemudian membawa salah satu sandera dan menembaknya tepat di tengah ruangan itu sebagai bentuk dari keseriusannya jika tuntutannya tidak dipenuhi. Ia juga mengancam akan membunuh Perdana Menteri jika prajurit yang menyelinap itu tidak menyerahkan diri kepada mereka. Tak ingin keselamatan Perdana Menteri terancam, Menteri Dalam Negeri akhirnya memutuskan untuk memenuhi tuntutan kedua dari Hamid. Hal itu lantas menimbulkan kontra dari panglima militer mereka yang menolak untuk bernegosiasi dengan teroris. Atas desakan dari Menteri Dalam Negeri, Kumar mau tak mau harus memberikan perintah kepada Arjun untuk mengakhiri semua misi ini. Di mana maksud mengakhiri di sini diartikan berbeda oleh Arjun yang berniat untuk membunuh Hamid secara langsung. Ia di sini berencana untuk berpura-pura menyerahkan diri agar tertangkap dan bisa lebih dekat dengan pimpinan dari teroris itu. Arjun kemudian dibawa menghadap kepada Hamid. Alih-alih bersiap menyerang Hamid dengan bantuan Ira, salah satu anak buah Hamid di sini tanpa sengaja memukul tepat di bagian leher dan mengenai chip yang dipasangkan pada Arjun. Setelahnya pihak kepolisian kemudian mulai membebaskan Rehman untuk dikirim kembali ke negara asalnya. Untuk menghindari kesalahan fatal yang akan terjadi, salah seorang pejabat kemudian menyarankan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyerahkan komando sepenuhnya kepada Kumar. Di mana jika terjadi kesalahan, semua tuntutan akan jatuh kepadanya. Sementara itu, Arjun yang masih pingsan kembali bermimpi tentang sosok dari Ayesha. Pada mimpinya kali ini,
Arjun sedang melamar kekasihnya itu. Kenangan indah kali ini membuat Arjun tidak lagi bisa membedakan mana mimpi dan dunia nyata, yang mana hal itu berpotensi membuatnya koma untuk selamanya. Di waktu yang sama, Hamid kembali meminta tuntutan ketiganya. Kali ini, Hamid meminta jalur aman untuk bisa keluar dari negara itu. Ia di sini meminta sebuah penerbangan ke Ekuador dan memberikan waktu selama 45 menit untuk menyiapkan semuanya. Sebagai gantinya, Hamid berjanji akan melepaskan semua sandera dan menonaktifkan bom tersebut melalui detonator yang dibawanya. Setelah disetujui, Hamid segera bersiap pergi dari sana. Namun, ia di sini malah mengaktifkan hitungan mundur pada bom tersebut dan membunuh salah satu anak buahnya sendiri yang menjadi orang satu-satunya yang bisa menjinakkan bom itu selain dirinya. और तुझे यकीन है कोई भी डिफ्यूज नहीं कर सकता ना? 100% भाई. Kumar yang menyadari hal itu lantas segera memerintahkan salah satu petinggi militer untuk mengawal mobil yang akan dikendarai oleh para teroris itu dan menangkap mereka saat telah tiba di bandara. Sebelum pergi, Hamid memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua sandera yang tersisa dan juga para tentara yang akan masuk ke dalam sana, termasuk Arjun yang masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Beruntung di sini Sabah yang menyadari hal itu segera melakukan kendali jarak jauh untuk membangunkan Arjun dari mimpinya. तुम यहाँ नहीं रुक सकते. Now you need to let go. Arjun akhirnya berhasil menemukan lokasi keberadaan dari bom tersebut. Namun Ira mengatakan, jika bom itu sendiri mustahil untuk dijinakkan tanpa pengendali utama yang dibawa oleh Hamid. Atas laporan dari Arjun, Kumar pun memerintahkan semua tentara untuk menghentikan mobil yang membawa Hamid. Namun nyatanya, itu semua hanyalah sebuah jebakan yang mana semua orang di dalam mobil itu adalah sandera yang telah diberikan pakaian layaknya para teroris. Sementara Hamid sendiri pergi melalui sebuah jalur bawah tanah di bawah gedung parlemen yang telah dipersiapkan sebelumnya. Intercept the car! Intercept the car right now! Don't shoot! Don't shoot! One! Sir, ये क्या है? It's a tunnel. Britishers ने बनाया था. केमिकल बॉम्ब्स रखने के लिए उसको वक्त चाहिए था और हम बेवकूफ. Setelah berhasil mendapatkan lokasi keberadaan dari Hamid, Arjun pun berusaha untuk mengejarnya. Sisa waktu kurang dari 15 menit, membuat panik seluruh jajaran orang penting di dalam gedung pemerintahan karena tak bisa mengevakuasi warga sekitar yang akan terkena dampak dari ledakan bom gas sarin yang memiliki radius 30 km. Bahkan nyawa Perdana Menteri dipastikan tidak akan selamat pada serangan kali ini. Tak menyerah begitu saja, Arjun masih berusaha untuk mengejar Hamid yang berusaha melarikan diri menggunakan jet pribadinya. Bermodalkan sebuah skutik bermesin turbo, Arjun di sini memilih adu banteng demi bisa menghentikan pesawat jet tersebut. Bike engine on fire. Berhasil menghentikan jet itu, Arjun segera berusaha merebut sebuah koper pengendali bom yang dibawa oleh Hamid. Sempat terjadi sedikit adu mekanik, yang tentu saja dimenangkan oleh Arjun dengan mudah. Setelahnya Arjun kembali berusaha menjinakkan bom kimia tersebut dan berhasil dengan sempurna. Di sisi lain, para sandera berhasil diselamatkan oleh Sabah dengan meledakkan pintu masuk yang telah dipasangi dengan bom tempel bermerek Yosan. How do I stop it? Cut the red wire exactly when I say. Deactivation sequence. और रहमान गुल? उसका इंतजाम हम कर चुके हैं. That's great. Meski adegan action dan efek kameranya cukup memukau penontonnya, tapi menurut Mamang pribadi nih ya, film ini sangat kontradiksi dengan realita di lapangannya.
Mungkin karena kebanyakan film-film kayak gini, rasisme di negara perindavan cukup sering terjadi, terutama masalah agama. Realita di dunia nyatanya malah kebalik ya, di mana yang sering terjadi malah umat muslim yang menjadi korban di negara itu. Banyak kekerasan dialami warga muslim yang hidup di negara yang terkenal akan kebersihan kulinernya itu. Jadi buat kalian yang mau nonton fullnya harus bisa bijak kalau nonton film ini cuy. Oke cuy, cukup segini dulu pembahasan Mamang kali ini. Semoga video Mamang kali ini masih bisa menghibur kalian semua dan sampai jumpa di video Mamang selanjutnya. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.